Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Herudin, selaku advokat, ingin sedikit menanggapi ya seputar dengan perceraian antara Baim dan Paula. Ya, sebelum membahas berhubungan dengan apa yang akan dilakukan atau apa permohonan dalam konteks bandingnya, yang paling penting dan paling utama dalam konteks perkara ini memang sangat tidak layak baik dari pihak pengadilan ataupun dari pihak Baim atau pihak manapun berhubungan dengan perkara tersebut mempubliskan berhubungan dengan perselingkuhan, adanya penyakit HIV, karena ini adalah ranah pribadi, ranah privasi. Makanya dalam pengadilan agama sidang itu tertutup untuk umum kecuali dalam konteks pembacaan putusan. Itu bisa terbuka untuk umum. Nah, kemudian dalam konteks mereka sama-sama banding ya di situ ya. Terus terang saya nggak tahu materi bandingnya apa, tapi yang jelas pokok perselingkuhan menjadi pokok utama di sini. Ya, terlepas dari material siapa yang selingkuh, siapa melakukan perbuatan apa, itu bukan menjadi pokok utama. Pokok utamanya adalah bahwa tindakan mempublish hal-hal yang tidak seharusnya dipublish, karena itu merupakan bentuk berhubungan dengan kehormatan seorang perempuan yang berdampak kepada anaknya. Nah, seperti itu. Ya, ini sudah sangat tepat sekali dan harapannya ada tindakan tegas dari pihak terkait dalam hal ini. Mungkin Komnas Perlindungan Perempuan bisa mengawal ya, karena jelas-jelas ini selain merugikan pribadi Paula sendiri, juga merugikan pribadi anaknya nanti. Apabila terutama ketika dia nanti bisa mengakses media sosial ya. Bahkan sebenarnya menurut saya bukan hanya ke Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Perlindungan Anak pun sangat perlu. Seperti itu. Memang dampak buruknya ke anak apa sih, Bang? Dan secara psikologis, siapapun yang memiliki ibu dituduh berselingkuh dan di media sosial, kemudian dituduh bahwa terkena HIV, misalnya ketika dia sekolah disampaikan seperti itu, ya dampak negatif terhadap anak udah pasti sangat luar biasa sekali. Ini menjadi hal atau sesuatu hal yang sangat serius gitu. Banding dari siapa? Karena di sini kan dua-duanya banding. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya nggak tahu materi bandingnya apa. Kalau berhubungan ada perselingkuhan atau tidak, itu tergantung pembuktian masing-masing. Karena berhubungan dengan adanya pihak ketiga ya, kita biasanya dalam gugatan membuat gugatan di pengadilan agama atau gugatan perdata agama menyampaikan adanya pihak ketiga yang menyebab rumah tangga menjadi hancur gitu loh. Nah, kalau adanya perselingkuhan atau tidak dalam konteks pidana harus dilihat langsung adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dituduh. Seperti itu. Bang, bicara soal tadi hasil putusan, memang hasil putusan itu bisa diakses sama orang luar di luar PH dan si penggugat ataupun tergugat? Kebiasaan kita melalui EKOT, kita bisa download ya hasil putusan selama kita bersidang ya di semua peradilan ya, peradilan agama, peradilan umum, tata usaha negara, kita bisa download. Dan sekarang melalui sistem EKOT sudah sistem berbayar ya. Dan biasanya dalam putusan itu hal-hal yang sifatnya sensitif itu di blur. Nah, pertanyaannya di awal tadi, kok sampai ada kata-kata perselingkuhan, HIV? Nah, saya jelas menyampaikan di situ, benar nggak itu adalah produk peradilan? Kalau itu benar produk peradilan, jelas-jelas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, ataupun stakeholder yang ada berhubungan dengan lembaga peradilan harus mengevaluasi hal ini. Paling tidak melakukan supervisi
ke pengadilan. Ya sebenarnya kalau yang menyangkut lingkungan privasi, terutama dalam konteks pengadilan agama, perceraian dalam lingkup agama, nggak sepantasnya disampaikan. Nah, jelas-jelas dalam persidangan aja tertutup untuk umum, pembuktiannya juga tertutup untuk umum. Ya, agak tidak etis ketika putusannya atau hasil dari persidangannya disampaikan secara terbuka menyangkut aib pribadi seseorang. Kita tidak melihat dia berprofesi selaku artis atau bukan artis, karena di mata hukum setiap orang itu sama. Dan dampak psikologis terhadap anaknya itu benar-benar menjadi catatan. Itu sangat luar biasa sekali nantinya. Terus bang, langkah apa aja sih bang yang akhirnya harus dilakukan sama Paula? Sebenarnya langkah yang sudah dilakukan sekarang sudah bagus. Lapor ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komnas Perlindungan Anak, atau tadi dibilang Komnas Perlindungan Perempuan, ditambah lagi dengan Komnas Perlindungan Anak. Artinya bukan peristiwa selingkuhnya yang jadi pokok utama, tapi penyebaran hal-hal yang menyangkut kehormatan seseorang yang seharusnya itu ranah pribadi tapi dipublish dan berdampak kepada anaknya yang masih di bawah umur. Oke, cukup. Terima kasih ya, Bang.